Gue pernah punya temen, dia penulis buku tapi dia pernah nulis sinetron. Oke. Jadi dia cerita salah satu suka dukanya nulis sinetron itu adalah ketika rating tayangan tadi malam keluar, lo harus ngerevisi skrip buat syuting siang ini gitu. Bener banget, bener banget. Sebenarnya gue 3 tahun tuh tersiksa, gue gak menghasilkan apa-apa. Uang? No. Tapi gue pengalaman nulis sinetron itu menyiksa, tapi mendidik. Menyiksa tapi mendidik. Paling susah adalah diskusi, ini matiinnya gimana ya? Matiin setannya? Iya. Jadi biasanya kalau film kayak gini tuh, jadi setannya gampang, tapi matiin setannya. Solusinya tuh setengah mati. Selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Kalau kamu suka sama video InFrame, bisa share, like, komen, supaya video ini bisa sampai ke lebih banyak teman-teman kamu. Tapi kalau enggak juga, tidak apa-apa. Hari ini kita kedatangan seorang penulis yang karyanya ada banyak banget. Kalau menurut perhitungan kami di sini, skrip yang dia tulis sudah menembus lebih dari 50 film. Nanti kita tanya sama dia, bener apa enggak. Alim Studio! Koko Alim, terima kasih sudah hadir di InFrame. Thank you, Ernest. Bener, gocap tembus. Rasanya kali ya mungkin. Gue juga gak yakin. Biasanya search juga. 50 nominasi Piala Citra juga, menang Piala Maya juga untuk Losmen Bobroto. Yeah. Dan belum lama ini kayaknya memecahkan rekor pribadi lo sebagai film yang terlaris, Miracle in Cell Number 7. Yeah. Itu yang so far paling best seller ya. 5 juta sekian penonton ya. Betul. Jadi hari ini teman-teman, buat teman-teman yang suka sama dunia penulisan, skrip, kita akan bedah karir dan proses kreatifnya Alim Studio, dan semoga bisa ngasih banyak insight atau pelajaran atau wawasan buat teman-teman yang pengen atau sedang dan baru memulai karir sebagai penulis, atau yang sudah ahli pun bisa belajar dari Koko Alim. Kan bisa ditambahin sama lu dong. Dari mana sih Lim awalnya Lim? Gue tuh seneng nulis aja sih. Dari dulu seneng nulis? Seneng nulis gue. Gue tuh seneng nulis dan gue seneng punya mesin tik manual. Mesin tik? Iya. Masih sampai sekarang nggak mainan mesin tik? Nggak? Udah nggak. Tapi dulu tuh gue tuh kayak cinta banget sama mesin tik. Sedulu apa tuh? SD kelas 6 lah, SMP tuh gue udah tahun 80-an ya? Iya. I love mesin tik so much. Dan radio. Sebentar, lu mainan mesin tik tuh punya siapa? Dulu punya gue sih. Punya gue pernah dibeliin bekas. Ya ampun, sama siapa dibeliinnya? Sama nyokap gue. Karena gue pengen banget punya mesin tik. Dan kebetulan waktu itu di SMP kalau nggak salah, ya. Gue ada ekskul kan dulu ada zaman pelajaran ngetik kan. Gue masih dapet itu. Masih dapet SMA ekskul ngetik ya Tuhan. Harus lu tau nggak itu wajib tahu, bukan pilihan ngetik itu. Gue kelas 1 SMA gue masih dapet tuh ekskul ngetik, aneh banget. Nggak pernah bagus sih nilai gue kalau ngetik sebenarnya. Padahal lu udah dapet mesin tik sendiri ya. Terus, cuma gue suka banget dengan ritual rasa. Iya. Klik-klik-kliknya itu. Ketika gue bisa 10 jari itu gue kayak yang itu kan kayak lama-lama biasa lu bisa kan. Berarti lu otodidak? Otodidak. Atau lu ada yang ngajarin cara mengopret mesin tik itu? Otodidak. Buat teman-teman Gen Z yang tidak tahu apa itu mesin tik, ini gambarnya nanti ditaruh sama produser ya di sini ya. Tapi apa yang lu tulis dengan mesin tik itu di usia-usia SMP gitu? Cerpen. Lu dari SMP udah bikin cerpen. Gue emang suka nulis cerpen. Gue diary malah gue nggak bisa, tapi cerpen gue bisa. Masih ada nggak itu ketikan-ketikan lu itu? Wah udah hilang kayaknya. Tapi gue dulu masih nyimpen ketika gue masih kuliah, gue masih simpen sebenarnya karena ada beberapa hal yang gue ngerasa kayaknya oke nih gitu. Tapi udah lama-lama udah. Soalnya udah kuning terus juga nggak tahu udah hilang. Ada nggak dari cerpen-cerpen itu yang akhirnya berevolusi menjadi skrip layar lebar? Belum, tapi bibit-bibitnya yang gue inget masih ada. Gitu. Maksudnya ada yang gue ngerasa memang ada beberapa hal yang sempat gue dulu kepingin ceritain, kemudian lahir di skrip gue selipin, tidak menjadi cerita utama tuh ada. Tapi gue jadi inget pengalaman gue pribadi sejujurnya, walaupun gue nggak se-ekstrim lo mesin tik ya, tapi dulu zaman SMP kalau guru bahasa Indonesia ngasih tugas mengarang, teman-teman gue pada gue yang yes. Sama. Seneng gue disuruh tugas mengarang. Temanya kan pasti liburan ke rumah nenek. Nggak jauh-jauh. Liburan ke rumah nenek gue bikin aja tuh. Padahal nenek gue mau di mana, rumahnya gue bikin di kebon lah apa segala macam. Itu kenapa ya nggak pernah berubah dulu ya? Selalu temanya adalah liburan di rumah nenek. SMA masih nggak mainan ketik-ketik itu? Masih, gue sampai masih sampai kuliah gue tuh masih bawa mesin tik gue ke Bandung. That very same typewriter. That's the very same typewriter.
akhir nasib si mesin tik itu gimana? Kemana ya gue lupa. Kayak begitu udah beralih ke komputer gue udah gue tutup deh, udah gue ini nggak pakai lagi. Lu dari SMP udah nulis cerpen, tapi lu mulai karir penulisan profesional lu, correct me if I'm wrong, 2008. Iya. 35 tahun ya. Itu ngitung dari film pertama deh kayaknya. Film pertama, iya. 2000 Rahasia Bintang ada kamu. Karena gue sebenarnya gue start 3 tahun sebelumnya kali. Gue nulis sinetron dulu. Nulis sinetron dulu. Still though, I mean 30 tetap kepala 3 walaupun lu dari SMP udah main mesin tik. Lu terjun penulis profesional umur kepala 3 juga gitu. Karena gue kuliah psikologi, terus gue selesai kuliah psikologi gue udah ngerasa gue gak akan mungkin praktek nih karena I'm not into that lah gitu. Jadi tapi kayak beres gak kuliah lu? Beres kuliah gue walaupun text time ya. Berapa tahun? 8 tahun. Di Bandung? Di mana? Maranatha Unpar? Di Pajajaran. Oh di Unpad. Satu alma mater kita. Deket loh FISIP sama psikologi tuh. Deket anak-anak FISIP suka main basket di psikologi. Soalnya tinggal naik dikit. Gue masih di Dago Pojok waktu itu. Oh alah iya gue lupa lu tua. Jadi gue di Dago Pojok. Belum Jatinangor ya? Belum ya maaf. Angkatan terakhir tuh Jatinangor. Ketika gue udah mau lulus ujian skripsi gue di Jatinangor. Tapi gue kuliah awal-awal masih di Dago Pojok. Tapi Lim ya, kalau ada orang nanya ke gue, Nas kalau lo disuruh kuliah lagi lo akan pilih jurusan apa? Gue akan jawab psikologi lo. Kayaknya untuk sebagai seorang penulis. Kalau lo tahu lo profesinya apa dan lo pilih psikologi menarik sih. Tapi kalau kayak gue sempat kayaknya gue salah milih jurusan nih. Karena gue ngerasa gue gak belajar apa-apa di awal-awal gitu. 3 tahun. Karena kayaknya serba nanggung gitu. Jadi dokter enggak, lu gak punya kemampuan medis yang istilahnya gak ada kemampuan medis yang full. Tapi lu dikasih kesempatan untuk bisa membaca kepribadian dan lain-lain. Cuma kan itu orang di luar sana banyak yang ngerasa kok bisa baca kepribadian lo kok gitu. Jadi kayak zodiak lo apa gitu. Gitu. Jadi kayak sah gak sih nih gue ilmu yang gue pelajari gitu. Kemudian ilmu yang amat bergengsi, yang amat sangat mendekati misalnya kayak psikologi klinis dan lain-lain. Tapi itu kan diberikannya udah agak akhir-akhir. Jadi kayak pengantar 2 tahun tuh gue abad krisis sebenarnya karena gue kayak wow, apa gue jadi tester doang gitu. Karena tester tuh apa? Tester psikologi, psikotes. Kan itu untuk segala macem kan. Jadi kayak tapi sementara di saat yang bersamaan muncul psikotes umum juga yang beredar di luar. Jadi kayak nggak harus jadi psikolog deh gitu ya. Tapi itu setelah gue, seperti yang lu bilang tadi, setelah gue jadi penulis, terus gue baru ngerasa bahwa gila untung gue belajar psikologi ya gitu sih. Kepake. Skripsi lo apa? Skripsi gue tentang, jadi kalau di zaman gue ada 6 jurusan, psikologi klinis, industri, anak, bla bla bla. Nah gue psikologi industri itu apaan? Kepribadian mesin? Enggak. Ribet banget ya. Maksudnya gimana? Psikologi industri AI ya? Psikologi industri artinya lebih ke dinamika kepribadian orang-orang yang kerja di bidang industri. Mulai dari staff, karyawan. Bagaimana membuild up sebuah organisasional gitu ya. Termasuk yang paling keren ya orang yang kerja di HR di perusahaan. Biasanya kebanyakan industri. Psikologi ini baru tahu saya. Oke, terus skripsi tadi. Sorry. Jadi gue ngeliat semua jurusan gue nggak ada yang ini, gue akhirnya ambil psikologi sosial. Jadi kalau psikologi sosial lebih kayak melihat secara makro dan mikro pergerakan sosial masyarakat lah gitu. Dan gue ngerasa itu lebih. Di gue mata kuliah tuh mata kuliah di gue psikologi sosial ada. Kayaknya setiap ini bisa jadi mata kuliah di bidang-bidang yang lain sih. Psikologi industri itu pasti diajarin juga di. Kalau di gue sih nggak belajar psikologi industri, psikologi sosial ada di HI. Terus skripsi lo apa? Skripsi gue ya akhirnya gue ngambil tentang anak jalanan di Jogja. Jadi gue ngambil dinamika anak jalanan. Gimana tuh risetnya lo ke Jogja? Gue ke Jogja. Nah gue di tengah-tengah gue kerja Nas. Jadi gue kan udah kerja di Eki Dance Company waktu itu. Jadi gue kayak sampai sekarang ya. Jadi gue di situ terus ya itu ketahan juga karena gue kerja di sana. Karena gue ikutan dari awal Eki Dance Company berdiri gitu. Jadi gue kayak sempet. Nah gue jadi ngambil segala hal yang pokoknya memudahkan gue untuk kerja dan termasuk skripsi itu. Nah gue pas ditugasin di Jogja gitu. Dan gue aktivis juga di komunitas Buddha kan. Jadi gue di situ kebetulan gue udah ambil anak jalanan di sana. Dan gue berinteraksi sama anak jalanan tuh di sana. 6 bulan bikin skripsi. Lulus dah. Tapi
sidang skripsinya nggak nanyain soal materi skripsi gue karena dosennya udah capek nungguin gue 8 tahun. Jadi yang ditanya soal aktivitas gue, termasuk kegiatan berkesenian gue. Gitu. Tapi apa sih yang lo pelajari dari 6 bulan menghabiskan waktu bersama anak-anak jalanan di Jogja? Apa yang lo pelajarin? Yang main opening gitu, Lim? Yang main opening buat gue bahwa ya memang ada orang yang serius dan sungguh-sungguh ya memberikan kepedulian kepada mereka. Tapi bahwa in the end itu tidak menjamin juga bahwa itu terjadi perubahan sikap hidup dan segala macam. Jadi pada akhirnya menjadi anak jalanan itu bukan hanya karena kondisi sosial, tapi memang pilihan dari mereka. Dengan sadar memang maunya itu. Karena nggak ada aturan, lo bisa melakukan apapun gitu. Menghasilkan jadi, juga. Iya, jadi kayak ada ironisnya di situ gitu. Jadi double work antara orang pekerja sosial ketika menangani anak jalanan. Satu sisi adalah mencoba memfasilitasi mereka supaya mereka punya impian, tapi satu sisi harus berhadapan dengan gue nggak mau loh gitu, gue maunya gini aja gitu. Jadi kayak iya ironis sih gitu. Iya, karena lu nggak mungkin menyelamatkan orang yang nggak mau diselamatkan gitu. Betul. Oke. Terus bisa tiba-tiba jadi nulis sinetron tuh gimana runutan peristiwanya sebelum ke film? Kan dari gue sering nulis workshop cerpen dan lain-lain, kemudian temen gue yang nawarin, "Li mau ikutan workshop penulisan adaptasi gak dari British Council?" Oke. Terus gue daftar dan gue diterima untuk ikutan workshopnya 2 hari semalam di British Council. Pengajarnya Riri Riza salah satunya. I see. Jadi ada dosen dari Inggris yang ngasih workshop sama Riri Reza waktu itu, dan gue ketemu sama teman-teman komunitas film, dan gue ketemu sama satu teman gue namanya Mia. Terus gue bilang, "Mi, gue pengen deh terjun ke dunia film." Terus dia bilang, "Ya udah, ayo." Langsung diajak ke sinetron. Sinetron dulu. Jadi long story short, sekitar 1,5 dekade kemudian ya lo here you are ya. Iya. Tapi gue pengalaman nulis sinetron itu menyiksa tapi mendidik. Menyiksa tapi mendidik. Karena gue ngerasa mental industri gue dibangun di situ. Oke. Gitu. Jadi sementara yang dicabik-cabik adalah mental idealisme gue gitu. Jadi maksudnya kayak gue mesti kan film begini gitu. Ya waktu zaman itu pun kita kan kayak apa sih sinetron kayak gini, mestinya kan gini gitu. Ternyata it's not work man gitu. Bahwa sebenarnya gue 3 tahun tuh tersiksa. Gue gak menghasilkan apa-apa. Uang? No. Maksudnya bayarannya pas-pasan gitu? Enggak, jadi gue dikontrak, lo bayangin. Gue dikontrak sama satu PH langsung 360 episode. You can imagine tuh, if it's 360 episode nulis sendiri? Nulis sendiri. Oh my. Dengan fee taruhlah at that time misalnya 5 juta ya gitu. Gue yang belum pernah terima duit, belum pernah punya pegang duit, tiba-tiba sodorin kontrak sebesar itu gitu. 5 juta per episode misalnya kita bilang 5 juta deh katakan. So it's like 1,5 M. Yoi. Gila gue kayak gimana? What? Gitu. Tapi gue untung gue bilang kita per project aja deh gitu. Gue karena gue kayak per project aja deh karena gue nggak tahu ini seperti apa gitu kan. Untung gue memutuskan itu karena ternyata untuk bikin satu project aja gue kayak waduh setengah mati kan. Untuk nyampe 1 episode jadi aja itu kayak gila, bolak-balik 3 bulan kali. Gue pakai ongkos sendiri, pakai apa sendiri gitu. Bolak-balik tuh ngapain maksudnya? Bolak-balik ke kantornya untuk ketemu sama produsernya, untuk diskusi, untuk dibantai, diperbaiki lagi gitu. Karena gue at that time adalah ya masih baru, jadi gue juga masih kayak yang musinya gini. Jadi gue juga kayak nggak mencoba mengabsorb apa yang dikasih masukan gitu. Tapi gue kayak yang wah, kayaknya dari 3 tahun ini cuma 1 judul gue. Dan itu pun cuma 10 episode stop. Akhirnya nggak produktif ya. Nggak produktif. Tapi ini menarik teman-teman, kita bedah behind the scene penulisan skenario sinetron ya. Karena gue pernah punya temen dia penulis buku tapi dia pernah nulis sinetron. Jadi dia cerita salah satu suka dukanya nulis sinetron itu adalah ketika rating tayangan tadi malam keluar, lo harus ngerevisi skrip buat syuting siang ini gitu. Bener banget. Wah, ternyata karakter yang ini muncul minute by minute, datanya bagus, tambahin deh scene-nya dia. Lu juga ngalamin gitu, Lim? Iya, gue nggak. Gila. Gue ngalaminnya nggak se-ekstrem itu, karena ya itu tadi, karena gue nggak. Tapi kalau lo lihat teman-teman gue yang waktu itu memang terjun ke sinetron dan really into that, mereka memang paham dan juga kita ngelihatnya kayak anjir mana mungkin. Tapi mereka they know the formula, they know how to do that juga gitu. Jadi mereka tahu cara menyikapinya, mereka tahu cara ininya dan segala macam. Jadi
ya pada akhirnya muncul kebiasaan-kebiasaan yang memang udah sesuai dengan apa yang dibutuhkan sih. Cara gitu. ngidupin karakter yang udah mati. Ya, mereka akan nemu aja. Mereka menurut gue cerdas in their way gitu. Mungkin maksudnya, itu cara wawancara penulis skenario sinetron ya. Oke, gimana kalau lu harus ngidupin karakter yang udah mati? Lu akan pakai cara apa? ya pakai flashback dikit bahwa itu ilusi. Ya, ternyata mimpi. Oh, langsung ketemu solusinya. Bagus. Tapi ketika masuk ke film, siapa yang ngajak tuh Lim awalnya masuk ke film? Nah dari gue capek di sinetron itu, untung ada satu production baru yang namanya FTV. Gitu. Iya, jadi iya, FTV iya. itu kayak jawaban terhadap apa yang gue butuhkan gitu, karena FTV kita tidak harus berhadapan dengan serial yang panjang. Iya. Kita hanya berhadapan dengan ide yang menarik dan dibuat dalam waktu 2 jam. Jadi kayak lu bikin film tapi lu train di TV nih gitu, karena demandnya tinggi gitu. Jadi itu yang menyelamatkan gue, itu yang membuat gue. Nah di situ gue produktif sama Mas Entot waktu itu di Framebridge. I see. Jadi dia yang kayak ya membangun kepercayaan ke gue juga untuk bisa, akhirnya gue sebenarnya belajar banyak tuh di situ untuk ngulik, nulis dan segala macam ketika terjun di FTV itu. Ini filmografinya Ali menarik banget teman-teman ya. Dengerin ya. 2008, saya bacakan list filmnya ya. Rahasia Bintang, Ada Kamu, Aku Ada, dan Kutunggu Jandamu. Itu 2008. 2009, Paku Kuntilanak, Setan Budak, Suster Keramas, Susuk Pocong, Pocong Setan Jompo. Kalau muda kurang serem ya, harus jompo ya. Air Terjun Pengantin, dan Mati Suri. Ingat masa-masa itu ya, masa-masa gara-gara film Pocong dan Jalangkung booming. Semuanya berusaha bikin horor dan 2 kata sih waktu itu, horor dan komedi. Horor komedi plus bumbu-bumbu sensual yang ketika nonton bingung, gue harus takut atau harus nafsu gitu kayak film yang aneh. Tapi lu golong aja ya, maksudnya lu jabanin aja ketika itu ya. Ada beberapa hal yang menurut gue, satu ya di luar dari faktor ekonomi ya, bahwa di luar itu juga gue ngerasa bahwa I like to tell stories, Nas. Jadi begitu disodorin ide, gue berusaha berpikir cerita seperti apa, itu gue excited gitu untuk bikin cerita. Terus ketiga adalah ada banyak hal-hal baru yang gue temukan juga gitu. Karena gue butuh forum kan untuk belajar sebenarnya sambil ini. Jadi gue kayak, oh ini di mana elemen-elemen sensualitas itu juga harus ada. Maksudnya itu bikin gak satu draft jadi loh, Nes. Itu pakai perdebatan juga sama produsernya dan sutradara untuk bisa membuat misalnya kayak Paku Kuntilanak gitu. Benar-benar juga diskusi. Serius sih. Gue gak menuduh film itu terjadi tanpa melalui diskusi. Tidak menuduh gue. I wanna say bahwa di situ kembali mendidik gue untuk memahami bahwa ada juga pola gitu. Ada pola untuk memahami kebutuhan penonton. Diskusinya gitu. Ini paku beton, paku payung apa gitu. Paling susah adalah diskusi ini matinnya gimana ya gitu. Matiin setannya. Iya. Jadi biasanya kalau film kayak gini tuh jadi setannya gampang tapi matiin setannya solusinya tuh setengah mati. Gimana cara matiin setannya gitu? Ketemu apa lagi ya gitu? Oh gitu. Kalau lu terusin kan ada lagi tuh banyak, nenek gayung. Belum sampai nih tadi nih, masih di Hantu Tanah Kusir, Tiran Mati Diranjang. Tapi lu suka nonton horor nggak? Horor gue suka nonton. Suka nonton. Tapi apa dari sekian skrip lu ini yang pertama kali nih lu mulai merasa bangga banget sama skrip lu? Tuh di titik mana nih kira-kira dari perjalanan karir lu di film ini? Sebenarnya setelah fase era itu sih. Setelah era itu. Karena Tampan Taylor yang buat Cahaya. Oh, Tampan Taylor. Iya. Tampan Taylor itu Vino ya? Vino ya. Karena Tampan Taylor itu hanya produsernya cuma punya ide bahwa pengen bikin film tentang anak sama bapaknya gitu. Terus ya gue menggali banyak aspek personal dalam hidup gue, jadi gue banyak memasukkan elemen. Salah satu hal yang paling gue mau adalah, nah itu yang kalau lu bilang kaitannya sama cerpen dulu. Iya. Salah satunya adalah elemen itu, karena gue dulu pernah bikin cerpen tentang gue sebenarnya yang punya ibu seorang penjahit gitu. Jadi yang seringkali disuruh ngobras Lim, Pang, nama Chinese gue, Pang, ngobras, Pang, lobang kancing. Zaman dulu kan gitu kan, mesti bolak-balik ke itu tetangga. Masih pakai kakinya digigit gitu. Jadi kita mesti ke tetangga ini buat ngobras doang. Kita mesti ke sana cuma buat ngelobang kancing doang gitu. Jadi kerjaan gue tuh itu. Kampung penjahit semua bagaimana? Kok bisa-bisanya? Kalau dulu kampung nggak bisa one stop solution gitu, harus ngobras di situ, ngancing di situ. Hebatnya kampung
kampung ya itu mutualismenya jelas. Ini di mana nih? Di Tangerang. Oh di Tangerang. Jadi gue kayak disuruh ngobras, disuruh ini gitu. Jadi gue berinteraksi dengan banyak. Nah, tanpa Taylor gue berhasil memasukkan profesi penjahit itu walaupun yang jahit cowok ya. Terus shiftingnya tuh agak ekstrim juga nih teman-teman. Dari rentetan film-film yang banyak horor tiba-tiba jadi religi ya. 99 Cahaya di Langit Eropa, Assalamualaikum Beijing, Surga yang Tak Dirindukan, Bulan Terbelah di Langit Amerika, Jilbab Traveler. Padahal lu Buddha ya. Ini film religi Islam semua. Penulisnya Cina, Buddha lagi. Gimana itu risetnya coba? Gue pakai kopi pas ketemu. Bohong. Makanya laku. Sebenarnya shiftingnya bukan ke religi kalau itu shiftingnya ke adaptasi buku. I see. Shiftingnya ke adaptasi buku. Jadi setelah sekian gue nulis itu ya pasti ada jenuh ya. Terus kemudian gue kayak wah, I wish gue bisa nulis sesuatu dari buku ya adaptasi gitu. Tiba-tiba ya munculnya adalah buku dan buku religi yang kemudian muncul ya 99 Cahaya, kemudian Assalamualaikum Beijing. Jadi sebenarnya kalau film religi mostly adalah film adaptasi gitu. Karena gue nggak berani seperti tadi lu bilang karena gue Buddhis, gue nggak berani juga untuk nulis religi yang di luar agama gue yang original gitu. Jadi karena gue harus tahu source-nya jelas, gue harus nanya ke siapa gitu kalau soal masalah penyikapan, masalah ajaran dan lain-lain sih gitu. Iya, sensitif lah ya. Tapi nggak, lu sampai pernah ada satu project yang lu risetnya sampai agak harus konsultasi sama ustadz atau apa kayak gitu, sampai kayak gitu nggak sih? Kayak Buya Hamka lah. Buya Hamka. Karena itu bukan hanya konsultasi tapi skrip gue harus di-proof reader juga sama ustadz. Iya, sama ustadz juga 8 kali bolak-balik. Nah, maksudnya 8 kali dengan orang yang berbeda ya. Untuk bisa dapat approve-nya gitu bahwa ini sudah oke. Gitu. Nanti kita masuk ke Buya Hamka, tapi sebelum itu soalnya gue lihat rentetan ya walaupun adaptasi ya tapi Benang Merahnya memang adaptasi tapi di saat yang bersamaan Benang Merah religinya soalnya lumayan juga nih. Lanjut ke Pesantren Impian, Surga yang Tak Dirindukan 2, Ayat-ayat Cinta 2. Tapi di sini ada yang menarik juga, Chrisye. Oh iya. Itu adaptasi dari buku atau lo beneran nulis? Kalau biopik Chrisye dari point of view istrinya. Gimana jadi tuh gue di approach MNC ya? Ya MNC. Tapi gue di approach sama sebelum MNC itu sebenarnya itu kayak barang yang beredar. Belum ada ownernya lah gitu. Bertuan. Tapi gue sudah ketemu sama istrinya dan kebetulan lagi nyari penulis. Karena dia mau cerita Chrisye dari sudut pandang dia. Jadi film Chrisye yang ada di film itu adalah sebenarnya dari sudut pandang Imbayanti. Gitu. Jadi gue mau karena di luar gue suka sama Chrisye dan suka lagu-lagunya juga. Tapi gue tahu bahwa untuk membuat biopik Chrisye ini nggak mungkin bisa sesimpel itu gitu. Artinya gue harus riset ke banyak orang dan segala macam gitu. Tapi kemudian Mbayanti ya bilang bahwa ini dari sudut pandang dia sebagai seorang istri yang mendampingi Chrisye. Ya jadi aku tahu source-nya adalah yang penting interview Mbayanti. Apanya gitu. Dulu Lim? Apakah lo tentuin dulu timeline kehidupannya mau di-capture dari umur berapa sampai umur berapa? Apakah itu duluan yang ditentukan? Iya. Atau peristiwa apa yang paling mau diangkat dulu? Kalau dalam hal ini Chrisye memang mau diangkat adalah ketika dia berproses menciptakan lagu ketika tangan dan kaki berkata. Gak tahu gue. Coba nyanyiin. Aduh. Pokoknya intinya adalah ketika Chrisye menyanyikan lagu itu karena itu adalah fase ya ketika beliau mendekati masa-masa terakhirnya dia lah gitu dan itu memang proses religiusitasnya beliau yang paling sesuatu gitu. Ruang dramatisasinya sebesar apa yang lu bisa bikin harus gimana sih kalau biopik gitu tuh kayak lu boleh gak sih bikin lebay-lebay dikit biar dramatis gitu gimana sih? Gimana tuh ngukurnya gimana tuh? Sebenarnya yang kita nonton kan semua film biopik pasti dramatik kan. We saw Bohemian Rhapsody, we saw Elvis gitu kayak. Tapi kita jatuh cinta aja gitu sama film itu, kita kayak wow Elvis, wow gitu kayak. Nah menurutku yang penting itunya terbenarkan. Jadi bukan dramatisasi yang membuat siapa sih itu jadinya gitu. Jadi kayak selama itu berangkat dari facts yang benar, selama itu tidak membuat karakter kita menjadi keluar dari jalur atau tidak membuat destruktif terhadap ya keseluruhan hal-hal lain yang sudah dibangun di dalam film itu ya gitu. Jadi
menurut aku ya memang dramatisasi itu harus ada. Dan kita punya kecenderungan melakukan dramatisasi dalam kehidupan kita. Gue masih pengen bahas 2 film lagi yang agak masuk lebih detail. Yang pertama sebelum masuk ke Buya Hamka, Miracle in Cell No. 7. Karena Miracle in Cell No. 7 itu adalah sebuah adaptasi dari film yang wah lu nonton sih nggak mungkin nggak nangis sih. Kalau lu nggak nangis lu harus ke psikiater sih menurut gua. Kalau lu nonton Miracle in Cell No. 7 terus pas momen mereka berpisah terakhir itu lu nontonnya cuma manggut-manggut doang, menurut gua lu perlu cek medical check up. Pilih satu yang lu paling sayang banget, cinta sama bukan hasil filmnya, hasil skripnya. Waduh. Satu dari gocap nih. Iya lah, susah ya. Di challenge untuk bikin skrip yang minim dialog. Tapi bukan karena bisu, jadi minim dialog. Bukan karena Gue tuh iya ngerti lah. Kalau